Berikut ini kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paulus Suseno Suharsana yang akan mengubahkan pola pikir dan cara pandang kita dalam memaknai kehidupan. Dari The Way Family Church, selamat mendengarkan. Shalom saudara, senang kembali bersama dengan saudara pada pertemuan kali ini. Di pertemuan ini masih kita akan bicara tentang makna minyak dan anggur di dalam Wahyu pasal 6 ayat ke-6, saudara. Ini adalah seri kedua dari materi itu. Kalau Bapak Ibu ada yang tertinggal tentang materi yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat dalam channel kami di YouTube, JKI The Way. Di situ ada seri pertamanya, Bapak Ibu boleh perhatikan terlebih dahulu seri pertama, kemudian kita akan masuk di seri kedua pada pertemuan kali ini. Mari sebelum kita mengeksposisi lebih lanjut lagi tentang Wahyu pasal 6 ayat 6, kita baca terlebih dahulu ayatnya, apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Wahyu pasal 6 ayat 6 ini. Silakan. Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Haleluya. Dalam seri pertama yang sudah di-upload di YouTube ini saudara, ya, bahwa saya menjelaskan bahwa elaion, bahwa oinon dalam terjemahan Indonesia minyak dan anggur itu bicara tentang Israel. Clear ayat-ayatnya. Saya tidak menafsirkan semau saya sendiri. Saya menafsirkan dengan bukti-bukti yang sangat alkitabiah. Memang dikatakan dalam banyak ayat di Alkitab, Tuhan berkata bahwa Israel adalah kebun anggurnya. Tuhan juga berkata Israel adalah pohon zaitunnya, saudara. Jadi kalau kita sudah memahami hal itu, apa yang dikatakan Wahyu pasal 6 ayat 6 tentang janganlah rusakkan minyak dan anggur itu sebenarnya bicara clear, telanjang, jelas tentang Israel. Sudah dijelaskan juga di seri pertama bahwa dalam konteks Wahyu pasal 6, Tuhan sedang memberikan izin ada hukuman berat yang ditimpakan atas dunia. Alkitab katakan di Wahyu pasal 6, 1/4 penduduk dunia mati. Dalam situasi kondisi yang mencekam sedemikian, Tuhan ingat akan janjinya kepada Abraham bahwa keturunannya tidak akan dirusakkan. Bicara tentang Israel, saudara. Jadi dunia nanti sebentar lagi di akhir zaman akan mengalami hukuman terberat yang Tuhan izinkan. Tapi Tuhan berkata juga, Israelku, zaitunku, anggurku, jangan dirusakkan. Nah saudara, dalam pemahaman ini muncul beberapa klaim-klaim yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Kristen di luar sana. Ada yang mengklaim misalnya mereka adalah generasi minyak dan anggur. Kalau soal klaim ini saya tidak terlalu bertentangan saudara. Silahkan saja sesuai iman masing-masing, mereka adalah zaitun atau minyak dan anggurnya Tuhan. Itu baik-baik saja saudara. Tapi terminologi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu saudara. Ada yang sedikit memelesetkannya saudara. Bagi saya plesetan yang sedikit ini tapi berdampak signifikan secara arti, secara etimologi. Coba perhatikan baik-baik kalimat dalam Wahyu pasal 6 ayat 6 ini. Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Secara tata bahasa dalam bahasa Inggris maupun bahasa Yunaninya memang seperti itu saudara. Tapi ada kelompok Kristen tertentu yang mengatakan bahwa kalimat ini diplesetkan sedemikian rupa sehingga mereka berkata yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Coba perhatikan lagi. Alkitab berkata jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Tapi ada kelompok Kristen yang memelesetkannya. Sepertinya tidak berbeda signifikan. Tapi kalau dipahami dengan sungguh, perhatikan kalimatnya. Yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Itu secara harafiah artinya langit dan bumi beda jauhnya saudara. Ya, nanti saya akan jelaskan detail lagi saudara tentang hal itu. Nah, yang saya ingin sampaikan pada pertemuan kedua ini clear bahwa yang tidak boleh dirusakkan di akhir zaman nanti. Ketika Tuhan izinkan dunia mengalami penghukuman yang berat itu adalah Israel. Pertanyaannya tentu muncul. Israel yang mana? Apakah semua Israel, saudara?
yang mengalami proteksi Tuhan sehingga nggak bisa dirusakkan itu. Nah mari untuk mengerti hal ini, kita kembali biarlah Alkitab yang menjelaskan Alkitab. Sola Scriptura, saudara. Mari kita buka firman Tuhan terlebih dahulu dalam Roma pasal 11. Roma pasal 11 kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Silakan, Roma 11 ayat 1 sampai 7. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia, waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku, yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa, menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Roma 11 yang barusan dibaca saudara, itu perikopnya diberi judul oleh LAI tentang sisa Israel. Di sini Paulus yang menulis surat Roma ini sedang mengutip sebuah peristiwa yang terjadi di perjanjian lama di zaman Nabi Elia, saudara. Elia hidup di zaman ketika itu Israel membenci sekali para pelayan Tuhan. Semua nabi-nabi sudah dibunuh, dikatakan di Roma pasal 11 ini. Ya, yang tersisa hanya Elia saja. Elia berpikir pada saat itu umat pilihan Allah yang benar-benar masih taat total kepada Yehova, kepada Yahweh, kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, hanya tinggal dirinya. Elia berpikir semua orang Israel sudah tercemar dengan penyembahan berhala, saudara. Yang masih murni menyembah Allah hanya dirinya. Dia berpikir hanya tinggal dirinya. Tapi Alkitab katakan dalam Roma pasal 11 tadi, saudara, Tuhan berkata kepada Elia, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal, saudara. Jadi clear di sini, saudara, Roma 11 ingin mengatakan, Roma 11 pasal 1 ayat 7 yang barusan tadi dibacakan mengatakan bahwa yang tidak dirusakkan hanya Israel yang terpilih. Di zaman Elia, orang Israel banyak sekali, saudara. Ya, hampir orang yang tinggal di tanah perjanjian semuanya adalah Israel. Yang tinggal di tanah Palestina adalah Israel. Tapi Alkitab katakan jelas di ayat keempat Roma 11 tadi, yang benar-benar masih menyembah hanya kepada Tuhan, tidak tercemar, hanya tinggal 7.000 orang Israel saja, termasuk Elia di situ. Nah ini kalau kita korelasikan dengan Wahyu pasal 6, akhirnya ketemu benang merahnya, saudara. Memang itulah yang ingin dikatakan Yohanes dalam Wahyu pasal 6 ayat 6. Clear, saudara. Jadi jangan pernah saudara menafsirkan satu ayat tanpa melihat konteks. Itu yang berulang-ulang saya katakan kepada orang yang mau mendengarkan apa yang saya katakan di mimbar ini. Bahwa firman Tuhan harus dilihat secara konteks. Coba kita kembali membaca Wahyu pasal 6 ayat 6-nya, saudara. Wahyu pasal 6 ayat 6 kita baca kembali. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah perhatikan baik-baik saudara bahwa kalau kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu harus punya pemahaman bahwa dulunya Alkitab kita tidak seperti ini, saudara. Dalam tulisan Yohanes kepada jemaat Kristen yang hidup di zaman itu, nubuatan wahyu ini tentu zaman dulu ketika Yohanes nulis surat ini tidak ada bentuk pasalnya. Tidak ada angka pasal, angka ayat dan lain sebagainya. Ini bentuknya seperti surat, saudara, perkamen begitu, saudara ya. Jadi Bapak Ibu harus punya pemahaman ini terlebih dahulu. Memang di Wahyu pasal 6 ayat 6 Alkitab katakan dengan jelas, jangan rusakkan minyak dan anggur itu, saudara. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat setelahnya, ya nggak jauh kok Bapak Ibu. Ketika Alkitab kita ini sudah dibuat dalam bentuk pasal dan ayat, ya hanya dipisahkan 14 ayat, saudara. So bayangkan kalau zaman dulu belum ada pasal, belum ada ayat, 14 ayat yang terpisahkan ini sebenarnya sangat dekat sekali. Mungkin masih dalam lembaran yang sama, saudara.
Wahyu pasal 6 ayat 6 tentang janganlah rusakkan minyak dan anggur itu dijelaskan begitu telanjangnya oleh Yohanes. Seringkali orang Kristen hanya sampai di Wahyu pasal 6 ayat 6, gak mau lihat ayat berikutnya saudara. Coba kita buka sekarang ini, hanya 14 ayat yang terpisah, ya, yakni di Wahyu pasal 7 ayat 4. Tapi untuk lebih jelasnya, kita coba baca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8, saudara. Coba kita lihat Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8, silakan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Wahyu pasal 7 yang barusan dibaca tadi itu berhubungan dekat sekali dengan Wahyu pasal 6 ayat 6 yang kita mau eksposisi sejak pertemuan yang lalu saudara. Di Wahyu pasal 6 ayat 6 ketika Tuhan ingin menghancurkan dunia, mengizinkan kehancuran atas dunia sehingga 1/4 penduduk dunia mati, Alkitab katakan hukuman berat Tuhan ditumpahkan kepada dunia ini. Terus Tuhan berkata, jangan rusakkan anggur dan jaitunku, jangan rusakkan Elayon dan Oinonku, jangan rusakkan Israelku. Perhatikan baik-baik, ternyata yang tidak boleh dirusakkan itu bukan Israel secara keseluruhan saudara. Wahyu pasal 7 jelas sekali mengatakan bahwa yang dimateraikan, yang tidak boleh dirusakkan itu hanya sekitar 144.000 orang Israel. Perhatikan baik-baik, dan ini bicara mengenai nubuatan akhir zaman. Belum terjadi sekarang. Ketika Yohanes nulis ini belum terjadi, ketika Bapak Ibu dengar khotbah saya ini, itu pun belum terjadi. Itu masih terjadi di akan datang, di masa yang mendatang. Di 2016 ini saudara, orang Israel pasti lebih jumlahnya dari 144.000 orang. Mungkin jutaan saudara. Bahkan kalau sudah Israel kawin campur, contohnya saudara, saya baru lihat di internet kemarin ada suku di China, di Cina daratan saudara. Itu yang benar-benar di satu desa mengklaim diri mereka keturunan Yahudi. Mereka benar-benar identik dengan orang Yahudi yang ada di Timur Tengah sana. Meskipun beda secara fisik. Kuning, sipit, tapi mereka Yahudi, Cina Yahudi gitu saudara. Chinese, Tionghoa Yahudi saudara. Jadi kalau itu masuk hitungan saudara, saya percaya orang yang punya darah Israel itu puluhan juta. Bahkan mungkin juga ratusan juta. Tapi di akhir zaman nanti ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi terhadap bumi ini. 1/4 penduduk dunia mati. Yang tidak boleh dirusakkan. Yang dimateraikan Tuhan dari orang Israel hanya 144.000 orang. Kecil sekali. Clear, telanjang. Bicara mengenai minyak dan anggur yang tidak boleh dirusakkan adalah bicara mengenai kelompok kecil orang Israel yang dimateraikan oleh Tuhan seperti yang diceritakan di Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 8 yang barusan kita baca tadi saudara. Hanya Israel pilihan. Perhatikan, hanya Israel pilihan yang tidak boleh dirusakkan. Pertanyaannya mestinya berlanjut. Bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita masuk dalam kelompok zaitun dan anggurnya Tuhan? Apakah kita nanti masuk dalam kelompok orang-orang yang dimateraikan itu, saudara? Biarlah Alkitab yang menjelaskan Alkitab. Mari sama-sama kita buka terlebih dahulu, saudara. Galatia pasal yang ketiga, ayat 6 sampai dengan ayat ke-8
Tolong dibaca Galatia pasal 3 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Silakan. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu membenarkan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Perhatikan Galatia pasal 3 yang barusan dibaca tadi. Orang yang hidup oleh iman adalah anak-anak Abraham, saudara. Saya sudah jelaskan dalam pertemuan pertama sampai barusan tadi, Wahyu 6 ayat 6 bicara mengenai Israel. Minyak anggur yang tidak boleh dirusakan, elaion, oinon yang tidak boleh dirusakan di akhir zaman nanti, bicara mengenai Israel. Israel itu pun tidak semuanya, hanya Israel pilihan saja yang dimateraikan menurut Wahyu pasal 7. Sekarang bagaimana dengan kita, saudara? Kita di sini bicara mengenai orang-orang yang percaya kepada Yesus tentunya. Yang secara sederhana disebut sebagai orang-orang yang beragama Kristen. Apakah kita termasuk dalam bilangan atau kelompok Wahyu pasal 6 ayat 6 itu? Kalau Bapak Ibu membaca Galatia pasal 3 ayat 6-9 tadi dikatakan bahwa orang yang hidup oleh iman adalah anak-anak Abraham dan diberkati bersama-sama dengan Abraham. Jadi saudara, firman Tuhan di Galatia jelas mengatakan bahwa yang menjadi anak-anak Abraham itu bukan saja orang-orang yang punya darah, bukan saja orang-orang yang punya genetika, bukan saja orang-orang yang keturunan secara jasmani dari Abraham, saudara. Clear. Firman Tuhan yang berkata, ya dan amin. Galatia pasal 3 mengatakan orang-orang yang beriman sama dengan anak-anak Abraham. Mereka mewarisi berkat bersama-sama dengan Abraham. Orang-orang beriman. Pertanyaan saya kepada saudara yang mendengarkan pesan ini, apakah saudara adalah orang-orang beriman? Tapi ingat, orang-orang beriman kepada siapa? Sebab kalau Bapak Ibu keluar dari rumahmu, bertemu dengan orang yang ada di sekitarmu, tanyakan kepada mereka apakah mereka orang beriman, mereka pasti menjawab mereka orang beriman. Tapi orang beriman kepada siapa? Siapa yang mereka imani itu? Biarlah Alkitab yang menjelaskan, saudara. Galatia pasal 3, coba kita lihat ayat 13, ayat 14 berikutnya. Silakan, Galatia 3, 13, 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Perhatikan jelas Alkitab katakan dalam Galatia 3 tadi ayat 13-14 bahwa bukan semua orang yang mengaku beriman disebut anak-anak Abraham. Orang yang disebut anak-anak Abraham yang menerima berkat seperti yang Abraham terima adalah orang-orang saudara yang beriman kepada Kristus. Kepada Yesus yang mati di atas kayu salib itu. Lewat Kristuslah saudara. Saudara dan saya bisa terima berkat Abraham. Karena Kristuslah saudara. Saudara bisa menjadi anak-anak Abraham. Karena Kristuslah saudara, saudara bisa disebut sebagai orang-orang Israel juga. Mari sama-sama kita lebih dalami lagi firman Tuhan ini. Coba kita lihat ayat-ayat yang lebih luas lagi yang mengatakan tentang hal ini. Perhatikan di perjanjian lama saudara. Ini landasan berpijak kita dulu sebelum kita mengeksposnya, mencari jelasnya dalam perjanjian baru. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7 saudara. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Haleluya, silakan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Perhatikan baik-baik. Kejadian 12 ayat 7 mengatakan bahwa berkat Tuhan itu akan diberikan kepada keturunannya. Keturunannya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kurang jelas keturunannya itu bicara tentang siapa.
Kalau dalam bahasa Indonesia tidak jelas juga saudara keturunannya itu bentuknya singular atau plural. Tunggal atau majemuk atau jamak saudara. Tapi kalau Bapak Ibu sudah melihat, sudah pernah membaca, memahami biografi Abraham. Abraham punya anak berapa saudara? 2. Yang pertama Ismail dan yang kedua adalah Ishak saudara. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa yang disebut keturunan Abraham, yang di mata Tuhan dihitung sebagai anak Abraham, itu bukan Ismail, tapi hanya Ishak saudara. Ishaklah yang di mata Tuhan adalah keturunan Abraham. Ishaklah yang di mata Tuhan akan diberikan warisan yang Tuhan berikan kepada Abraham itu. Ismail meskipun keturunan Abraham juga, tapi tidak termasuk bagian dari keturunan Abraham di mata Tuhan. Nah coba saudara, kita jelaskan ayat Kejadian 12 ini dengan ayat-ayat yang ada di Perjanjian Baru saudara. Coba dibuka terlebih dahulu Kisah Rasul pasal 7 ayat yang kelima. Kisah Rasul pasal 7 ayat kelima, silakan. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak, tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Dalam Kisah pasal 7, ini adalah khotbahnya Stefanus saudara sebelum dia dirajam oleh batu dan mati. Ya, Stefanus mengatakan bahwa milik pusaka Abraham akan diberikan kepada keturunannya. Sekali lagi, kalau kau hanya membaca bahasa Indonesia, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang dibuat oleh LAI, kata keturunannya tidak jelas saudara. Bentuknya tunggal atau jamak tidak jelas. Tapi kalau Bapak Ibu lihat bahasa aslinya bahasa Yunani, kata keturunannya menunjuk pada satu orang saja. Keturunan Abraham itu satu orang saja. Keturunan langsungnya itu Ishak saja. Meskipun Ismail adalah anak Abraham tapi tidak masuk hitungan keturunannya. Tapi ingat, peristiwa Stefanus ini peristiwa yang jauh sudah melewati ribuan tahun setelah zamannya Abraham dan zamannya Ishak saudara. Keturunannya Abraham di zaman Stefanus, menurut Stefanus cuma satu saudara. Bentuknya tunggal. Dan ini dijelaskan dengan gamblang, dengan telanjang oleh Paulus saudara. Coba kita buka Galatia kembali. Pasal yang ketiga ayat yang ke-16 saudara. Paulus menjelaskan dengan sangat telanjang. Siapa keturunan Abraham di zaman perjanjian baru itu yang berhak mewarisi berkat Tuhan kepada Abraham. Galatia 3 ayat yang ke-16 silakan. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Perhatikan baik-baik saudara. Ya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan Abraham yang di zaman Tuhan Yesus itu sudah sangat banyak. Saya yakin semua orang yang ada di Palestina itu punya darahnya Abraham. Bukan kepada mereka-mereka itu yang mewarisi berkat Tuhan kepada Abraham. Tapi hanya kepada satu orang saudara. Dan lewat hikmat Roh Kudus, lewat urapan Tuhan tentunya, Paulus mengatakan dengan sangat gamblang bahwa keturunan Abraham yang satu orang itu hanya Kristus. Katakan amin saudara. Kristus. Hanya Yesuslah keturunan yang berhak mewarisi janji Tuhan kepada Abraham itu saudara. Nah, jadi dari sini kita punya pemahaman lebih jelas lagi. Bahwa orang-orang yang beriman kepada Kristus itu adalah anak-anak Abraham yang berhak mewarisi berkat Abraham. Kalau kita hubungkan ini dengan Wahyu pasal 6 ayat 6, di mana Tuhan berkata jangan rusakkan zaitun dan anggurku, itu bicara mengenai Israel saudara. Dan tahu nggak saudara, bahwa saudara dalam Kristus adalah Israel Tuhan juga. Halo saudara, mari sama-sama kita dalami lebih lagi. Galatia pasal 3 ayat 26, kemudian tolong dibaca ayat 29-nya sekaligus. Galatia pasal 3 ayat 26
dan kemudian dilanjutkan 29. Silakan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Perhatikan kalimat berikutnya, dan berhak menerima janji Allah. Tuhan berjanji di akhir zaman kepada keturunan Abraham Israel, zaitun dan anggurnya Tuhan. Bahwa ketika Tuhan nanti akan membinasakan seperempat dunia di akhir zaman dengan malapetaka-malapetaka yang terjadi gara-gara ada kuda berwarna-warni keluar dan penunggang-penunggangnya yang sudah saya khotbahkan di seri sebelumnya. Tuhan berjanji Israel tidak boleh dirusakkan. Israel di situ bicara bukan saja Israel secara jasmani yang punya darahnya Abraham, tapi perjanjian baru firman Tuhan jelas mengatakan bahwa orang-orang yang beriman kepada Kristus adalah anak-anak Abraham, keturunan Abraham. Israel juga saudara, ya, berhak menerima berkat Tuhan, berhak menerima janji Tuhan. Dalam Wahyu pasal 6 ayat 6 yang kita sedang eksposisi ini juga saudara. Jadi dalam konteks Wahyu pasal 6 ayat 6, kita adalah termasuk orang-orang yang dapat bagian juga bisa mengklaim atau menghidupi janji itu. Ya saudara ya, kita berhak mendapatkan privilege sebagai Israelnya Tuhan, zaitun dan anggurnya Tuhan. Siapa kita? Ini pertanyaan lagi saudara, siapa kita? Oh, orang-orang yang beriman kepada Kristus. Kenapa begitu? Kenapa kita orang beriman kepada Kristus bisa mewarisi janji Tuhan kepada Abraham, bisa menjadi ahli warisnya Abraham? Coba ada ilustrasi menarik saudara di Alkitab kita ini, ya. Di dalam Roma pasal 11 ayat 11 sampai 18. Ada hal yang menarik yang sebentar coba kita gumuli saudara. Roma 11 ayat yang ke-11 sampai ke-18. Tolong dibaca Roma 11 sampai 18. Silakan. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kamu, di dalam hati kaum sebangsaku, menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, lihatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Nah inilah ilustrasi saudara yang secara baik sekali Paulus menjelaskan kepada kita. Kita ini bukan keturunan Abraham secara jasmani. Di mata orang-orang Israel kita ini mungkin dianggap anjing saudara. Bangsa kafir saudara. Bukan orang pilihan menurut mereka. Tapi kita yang beriman kepada Kristus dikatakan adalah anak-anak Abraham juga. Dan dengan hikmat Roh Kudus Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah carang-carang liar. Coba perhatikan lagi ayat 17. Saya baca untuk saudara ya. Ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu, perhatikan baik-baik, kamu itu siapa? Saudara dan saya.
Kamu di sini menunjuk kepada orang Israel, orang Kristen yang sedang menerima surat Roma ini yang ditulis oleh Paulus. Kamu, saudara saya, sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh dengan getah itu. Saudara tadinya tuh tunas liar. Kau dan aku tuh gak dapat bagian dalam kerajaan surga. Kok gak bisa mengklaim hidupmu mewarisi berkat Tuhan kepada Abraham? Kita ini siapa saudara? Tapi puji Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Karena Kristus yang mati di atas kayu salib itu. Kau beriman kepadanya, kau menjadi anak-anak Abraham. Kau yang tadinya tidak dianggap, kau yang tadinya tunas liar, diambil, dicangkokkan kepada pokok zaitun yang penuh getah itu. Saudara tahu gak? Pernah melihat orang mencangkok? Saudara pernah mencangkok pohon? Kalau sudah dicangkok saudara, dan saudara melekat pada pokok yang sehat, maka saudara akan menjadi ranting yang sehat juga. Pokok sejati itu adalah Israel. Israel yang terpilih tentunya saudara. Sesuai dengan Wahyu pasal 7 tadi. Saudara tadi gak masuk hitungan, tapi lewat Kristus, saudara dicangkokkan. Kita ini menjadi Israel via Kristus. Bahasa Roma, saudara dan saya adalah Israel cangkokan saudara. Tapi kalau saudara sudah mengetahui tentang dunia percangkokan, pohon kalau sudah dicangkok saudara ya, itu akan benar-benar gak bisa dibedakan dengan cabang atau carang aslinya. Karena sudah melekat, sudah menempel dengan pokoknya saudara. Haleluya saudara. Di mata Tuhan sekarang, saudara dan saya bisa menjadi Israel. Bisa menjadi orang-orang yang masuk kelompok tidak dirusakkan di akhir zaman. Ya. Pertanyaannya, apakah semua kita yang tidak akan dirusakkan? Apakah semua orang yang beriman kepada Kristus tidak akan dirusakkan? Masih dalam Roma 11 ini Bapak Ibu. Kita coba membaca ayat ke-19 sampai dengan ayat ke-22. Ayat-ayat selanjutnya yang setelah kita baca tadi. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-19 sampai 22 tadi dalam Roma pasal 11 saudara. Clear, telanjang. Ya, bahwa tidak semua orang yang mengaku Kristen itu akan menjadi orang yang dilimpahi kemurahan Allah. Perhatikan baik-baik. Tidak semua, hanya yang terus tinggal dalam kemurahan Allah saja yang akan menerima berkat menjadi anak-anak Abraham itu. Coba kita baca lebih dalam lagi. Saya akan baca ayat 21 sampai 22. Saudara perhatikan pelan-pelan ayat itu, renungkan pelan-pelan ayat itu ya. Ini bicara mengenai kau dan aku, orang-orang yang mengaku Kristen saat ini. Ayat 21 22 saya baca untuk saudara. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli. Cabang-cabang asli itu bicara mengenai Israel sejati. Israel yang punya darahnya Abraham saudara. Allah gak menyayangkan mereka. Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Kamunya siapa? Saudara dan saya, ayat dua-duanya. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, perhatikan baik-baik, kamu pun akan dipotongnya. Jadi saudara, bicara mengenai Roma 11 dihubungkan dengan Wahyu pasal 6 ayat 6 yang sedang kita eksposisi, bahwa sama dengan Israel di pasal 7 Wahyu itu saudara. Meskipun di pasal 6 ayat 6 di kitab Wahyu Tuhan berkata, jangan rusakkan zaitun dan anggurku, bicara mengenai Israel,
Tapi faktanya pasal 7 mengatakan hanya 144.000 orang Israel saja yang dimateraikan. Sisanya mengalami hukuman berat di akhir zaman nanti. Sama, Tuhan itu adil. Tidak mungkin Tuhan memperlakukan carang aslinya Israel itu sedemikian, sedangkan kita carang cangkokan tidak diperlakukan sama dengan Israel sejati. Allah itu maha adil. Dalam Roma pasal 11 juga demikian. Kalau saudara sudah beriman kepada Kristus, tapi saudara tidak hidup dalam kemurahannya, saudara tidak mau tinggal dalam kemurahannya, nanti saya jelaskan kemurahan itu apa, maka saudara akan dipotongnya. Jadi jangan pernah berpikir kalau kau sudah menjadi seorang yang beragama Kristen kau aman. Kalau kau sudah beragama Kristen tapi kau tidak hidup dalam kemurahan Allah, maka saudara akan dipotongnya. Anaknya sejati, carang sejati, Israel sejati, bangsa pilihannya saja tidak. Dia ragu untuk mematahkan, memotongnya. Apalagi kau dan aku, saudara. Haleluya. Ini bicara mengenai Elayon, zaitun di Roma 11. Bagaimana dengan anggur? Coba kita lihat satu ayat saja saudara ya, di dalam Yohanes pasal 15. Ini bicara mengenai oinon, mengenai anggur saudara. Yohanes 15 ayat 1-6, tolong dibaca silakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Perhatikan baik-baik. Roma 11 tadi bicara mengenai Elayon, mengenai zaitun, mengenai pokok zaitun. Saudara dan saya boleh mengklaim dirimu adalah zaitunnya Tuhan. Karena memang itu faktanya. Alkitab berkata kita adalah anak-anak Abraham via Yesus. Saudara adalah carang liar, tunas liar yang dicangkokkan di pokok zaitun yang sejati. Tapi kalau saudara tidak tinggal di situ, tidak tinggal dalam kemurahan Tuhan, maka saudara akan dipotongnya. Yohanes 15 bicara mengenai oinon, mengenai anggur saudara. Oinon yang sejati, oinon carang anggur yang melekat pada pokok anggur pasti akan berbuah. Dan dengarkan saya, Yesus berkata, kalau carang itu tidak berbuah, maka carang itu akan dipotong, carang itu akan dibuang, carang itu kemudian menjadi kering, dicampakkan dan dibakar menjadi kayu bakar, saudara. Jadi clear, bicara mengenai zaitun, bicara mengenai anggur dalam perspektif Alkitab. Dihubungkan dengan Wahyu pasal 6 ayat 6. Tidak semua zaitun akan tidak dirusakkan. Tidak semua anggur tidak akan dirusakkan. Tapi hanya zaitun dan anggur pilihan Tuhan. Itulah yang dimateraikan sehingga tidak akan bisa dirusakkan oleh apapun yang akan terjadi seizin Tuhan di akhir zaman nanti. Bicara mengenai Yohanes 15, orang Kristen harus menjadi anggur, carang anggur yang berbuah, saudara. Buah. Banyak orang di luar sana memahami buah itu pokoknya yang tampilan luarnya. Kalau kehidupan Kristennya kelihatan orang-orang luar itu baik, keluar dari mulutnya shalom, pakai salib di mana-mana, ya. Terus dia doain orang sakit itu sembuh. Terus dia bernubuatnya sepertinya benar-benar terjadi, maka orang banyak berkata, oh buahnya sudah bagus. Saudara, dalam pengalaman hidup saya, buah itu tidak bisa kita nilai dari tampilan luarnya. Dengarkan saya, buah yang baik biasanya tampilan luarnya bagus. Tapi belum tentu buah yang tampilan luarnya bagus itu adalah buah yang baik.
Belum lama saya pergi ke sebuah supermarket. Anak saya minta dibelikan kelengkeng dan anggur. Kemudian saya pergi ke supermarket itu dan saya pilihkan kelengkeng. Ya, jujur saya icip juga saudara kelengkengnya dulu ya. Dan saya rasakan manis. Terus saya pikir karena dalam box yang sama ya, maka saya berasumsi semua kelengkengnya itu manis. Karena tampilan dari luarnya bentuknya mirip-mirip saudara. Maka saya ambil, terus saya lihat sesuai dengan kebutuhan anak saya ya, terus saya bayarkan. Apa yang terjadi saudara? Sampai di rumah saya icip, yang pertama masih manis, yang kedua masih manis, tapi yang belakangan kok mulai rasanya tidak ada rasanya, tidak ada manis, tidak ada sepet, hambar, flat gitu aja, seperti makan air akhirnya saudara. Dan artinya apa di sini? Belum tentu buah yang tampilan luarnya baik itu baik. Belum tentu orang yang bisa berkhotbah baik itu baik. Belum tentu orang yang bisa menumpangkan tangan yang sakit itu baik. Belum tentu orang yang bisa mengusir setan itu baik. Dengarkan saya saudara. Jangan menilai buah dari tampilan luarnya saudara. Ya. Karena Alkitab juga mengatakan ada buah anggur, tapi buah anggur itu bukan saja bisa memabukkan, tapi buah anggur itu berisi racun. Alkitab yang mengatakan. Coba dibuka saudara. Satu buah kutipan dalam Ulangan pasal 32. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-33. Tolong dibaca. Sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom dan dari kebun-kebun Gomora. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, pahit gugusannya. Air anggur mereka adalah racun ular dan bisa ular tedung yang keras ganas. Perhatikan baik-baik saudara. Ya. Anggur di sini bicara mengenai anggur yang isinya racun. Tampilan luarnya tentu seperti buah anggur biasa. Ya. Tapi Alkitab katakan anggur itu adalah anggur Sodom dan Gomora. Anggur di mana isinya racun dan orang yang memakannya akan bisa mati, saudara. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Sekarang saya tanya sebagai hamba Tuhan, apakah kau sudah berbuah? Jangan kau mengklaim dirimu sudah berbuah baik hanya dari tampilan luarmu. Ketika kau bisa berkata shalom, Tuhan berkati. Ketika kau sudah bisa berdoa, ketika kau sudah cakap dalam berkhotbah, nanti dulu. Di Alkitab kita konsisten, yang Tuhan lihat adalah hati. Seluruh isi hatiku kau tahu. Mungkin dilihat orang kau adalah anggur yang manis. Mungkin dilihat orang kau buah yang baik. Tapi Tuhan tidak bisa kau tipu, saudara. Tuhan tahu mana buah sejatinya, mana zaitun sejatinya, mana anggur sejatinya. Kekasih Tuhan. Jadi dari pemaparan eksposisi seri kedua ini, saya mengatakan dengan sangat yakin kepada saudara, bahwa Wahyu pasal 6 ayat 6 itu bicara tentang Israel. Israel tidak akan dirusakkan, tapi dengarkan saya. Yang tidak dirusakkan bukan semua Israel, hanya sebagian kecil Israel saja, berdasarkan Wahyu pasal 7 yang kita baca tadi. Kalau kita hubungkan dengan kita orang yang beriman kepada Kristus, kita pun adalah anak-anak Abraham. Kita adalah Israel juga, berhak mewarisi berkat Tuhan kepada Abraham. Kita dicangkokkan menjadi zaitun sejati. Kita adalah carang anggur juga, carang anggurnya Tuhan. Tapi saudara harus menjadi orang-orang Kristen yang terus tinggal dalam kemurahan Tuhan. Saudara harus menjadi orang-orang Kristen yang tinggal dalam kemurahan Tuhan, artinya saudara orang Kristen yang berbuah. Dan buah itu ekspresinya jelas dalam Galatia. Buah-buah roh itu, lemah lembut, baik, dan lain sebagainya itu. Kau harus menjadi orang seperti itu. Kalau kau menjadi orang seperti itu, maka seperti orang Israel, kau tidak akan dirusakkan. Dan kalau kau jujur, sejujur saya, tidak semua kan orang Kristen sudah mengekspresikan dirinya memiliki buah roh seperti yang tercatat dalam Galatia. Jadi, saudara tidak bisa mengatakan bahwa Wahyu pasal 6 ayat 6 itu berbicara mengenai perjamuan kudus dan minyak urapan. Terlalu jauh, saudara. Terlalu jauh. Konteks dekat dalam eksposisi Wahyu 6 ayat 6 itu bicara mengenai Israel.
yang tidak dirusakkan karena Tuhan ingat janjinya. Dan Israel itu juga nggak semuanya, hanya Israel pilihan saja. 144.000 orang. Kalau kita terapkan dalam iman kita, kita pun bisa menjadi Wahyu 6 ayat 6. Kita pun adalah zaitun dan anggurnya Tuhan. Kita bisa percaya kita termasuk orang yang tidak akan dirusakkan. Tapi dengarkan saya juga, bahwa Tuhan yang Maha Adil itu akan memperlakukanmu sama seperti orang Israel yang punya darah Israel sejati. Kalau mereka saja Tuhan tidak sayangkan, Tuhan bisa potong mereka, Tuhan bisa campakkan mereka, kita juga bisa diperlakukan seperti itu. Maka dalam sepanjang sisa hidup kita ini Bapak Ibu kekasih Tuhan, Bapak Ibu harus terus berbuah, menghasilkan buah. Gimana caranya? Terus tinggal dalam kemurahan Tuhan, memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga andai kata kita diberi umur panjang, kita sampai pada titik di mana tergenapi Wahyu pasal 6 ayat 6 itu. Kau menjadi bagian yang tidak akan dirusakkan. Haleluya. Kita bisa mengklaim diri kita generasi minyak dan anggur. Tapi setelah saudara memahami, mendengarkan paparan saya dari 2 seri khotbah tentang minyak dan anggur ini, saudara mengerti bahwa gak bisa kita hanya mengklaim diri kita sendiri. Bapak Ibu harus membuahi, menghidupi hidupmu sebagai orang Kristen sejati. Jadi saudara, berbicara mengenai Wahyu pasal 6 ayat 6, saudara tidak bisa langsung menghubungkannya dengan perjamuan kudus atau minyak urapan. Mentang-mentang ada kata minyak di situ, kau langsung menghubungkannya dengan minyak urapan. Mentang-mentang ada anggur di situ, kau bicara langsung tentang perjamuan kudus. Gak bisa begitu. Coba kita bandingkan ya. Saudara yang selama ini berpikir Wahyu 6 ayat 6 itu bicara mengenai minyak urapan dan perjamuan kudus. Gara-gara ada minyak dan anggur. Coba saya kasih satu ayat, di mana ayat itu juga bicara mengenai minyak dan anggur, zaitun dan anggur. Coba kita buka Amsal 21 ayat 17, saudara. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Nah, perhatikan baik-baik. Ada kelompok Kristen tertentu yang mengklaim dirinya adalah minyak dan anggur. Yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan katanya. Mereka akan diberkati luar biasa. Mereka memahami bahwa minyak dan anggur itu bicara mengenai minyak urapan dan perjamuan kudus. Mereka bisa mengimani begitu di Wahyu pasal 6 ayat 6. Sekarang saya tanya, orang yang sama itu bisa enggak menerapkan pemahaman otak mereka, teologi mereka, iman mereka dalam Amsal 21 ayat 17. Justru di Amsal dikatakan minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang yang gemar minyak dan anggur justru akan jadi kere, kata Alkitab. Jadi ayat-ayat yang kita baca harus dilihat konteks. Itu pesan saya kepada saudara. Kalau saudara membaca firman Tuhan tanpa melihat konteks, maka saudara akan menjadi penyesat. Sepertinya benar, tapi tidak benar. Setengah benar, tapi tidak benar, karena setengah benar pasti salah. Jadi kalau saudara punya pemahaman ini sekarang ini, saya ingin jelaskan dalam penutupan khotbah ini, bahwa minyak dan anggur dalam Wahyu 6 ayat 6 bicara mengenai Israel. Israel itu yang tidak dirusakkan, tapi enggak semuanya. Hanya sebagian saja di Wahyu pasal 7. Kau bisa mengklaim Wahyu pasal 6 ayat 6. Kau adalah Israel Tuhan juga. Tapi saudara harus menjadi orang Kristen yang tinggal terus dalam kemurahan Tuhan dan berbuah. Kerjakan itu. Di gereja kami juga masih terus mengadakan perjamuan kudus setiap hari raya Minggu. Saya siapkan minyak urapan, minyak zaitun kepada jemaat yang membutuhkannya. Saya mengimani 2 hal itu. Tapi saya tidak pernah mengimani 2 hal itu memakai ayat dalam Wahyu pasal 6 ayat 6. Sebab terlalu jauh, bahkan cenderung menyesatkan. Ayat-ayat yang bicara mengenai minyak urapan, pengurapan dengan minyak zaitun dan perjamuan kudus. Jauh lebih banyak, ada lebih banyak di alam Alkitab kita saudara. Dan itu more than enough. Cukup untuk saya berketapan hati bahwa perjamuan kudus dan pengurapan dengan minyak itu sangat alkitabiah. Semoga dipahami. Semoga saudara tidak sesat lagi. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga acara ini menjadi berkat buat saudara. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.